Jadi saya berpikir dari diri saya bahwa nggak selalu kayak kakak saya itu yang pintar, tapi kita punya keunikan masing-masing. Saatnya menanamkan hal-hal karakter yang baik supaya mereka siap dalam menghadapi pelajaran apapun di tingkat atas gitu. Penabur, jumpa lagi dalam podcast inspiratif di channel BPK Penabur Bandung. Ya, kali ini kita akan ngobrol lagi dengan salah satu guru TK. TK di mana? Ya, ini sudah ada Ibu Miss Sophia ya di sini. Iya, betul. Iya, saya hai Bu ke kameranya. Halo semuanya. Kelihatan ya guru TK-nya sangat ceria gitu. Miss Sophia ini guru di mana berarti? Saya di TK Komplek Guntur. TK Komplek Guntur ya. Ngajarnya kelas K2 kelas. K2, berarti Ya. usia 5 sampai 6 tahun. Wah, itu udah mau siap-siap mau SD tuh. Betul. Nah, biasanya yang usia segitu lebih galak katanya Bu ya, enggak ya? Ya, ngajarnya lebih harus dipersiapkan, kayak tanggung jawabnya, disiplinnya, percaya dirinya, Oke. segala yang dia harus siap untuk menghadapi Masuk pelajaran sekolah. di SD. Ya. Lebih serius lah dari kelas Iya. kecil. Wah, berarti itu Iya. lebih galak berarti. Enggak juga. Enggak lah ya. Tapi galak nggak mau sekolah. Tapi memang ada itu ya, jadi penekanan tertentu karena kan di kelas-kelas sebelumnya kan lebih ke pembiasaan ya. Betul. Nah, jadi ada beberapa pengetahuan, pembiasaan, tapi di sini lebih pembiasaannya lebih Iya, untuk penyiapan ke betul. SD ya. Karena gitu. mereka harus lebih siap lagi untuk belajar yang lebih serius. Iya, ya. Tantangannya lebih seru nggak sih Bu kalau itu kalau melihat? Tantangannya ya pasti lebih seru ya. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan mereka. Yang pertama tuh percaya diri. Oke. Mereka tuh kalau mereka tuh bisa. Jangan sampai punya perasaan takut nih mau ke SD. Terus mereka juga harus disiplin. Harus kalau dikasih tugas mereka harus bisa sungguh-sungguh, bisa mengerjakan dengan baik sampai selesai. Jadi rasa tanggung jawabnya harus dilatih. Latih. Wah, Betul. ya di usia-usia segitu tuh udah ini ya. Dan dia udah mulai agak-agak kritis ya, udah mulai Betul, melihat iya, gitu. Ibu kenapa harus gitu? Miss kenapa harus Iya, gini, Miss? Gitu betul, kan sering betul. gitu. Ya. Gimana biasanya mengatasinya Bu kalau yang seperti itu? Mengatasinya ya kita banyak berbincang-bincang dengan mereka. Biasanya mereka berpendapat, Miss, pokoknya menanamkan mereka itu harus betul-betul jadi anak yang sudah mulai besar sekarang Ya, gitu. gitu. Jadi mereka ditekankan tiap hari, diajak ngobrol supaya mereka itu yakin bahwa sekarang aku nggak mau manja lagi, aku nggak mau jadi anak yang dulu-dulu lagi tuh masih kayak anak TK, tapi sekarang mereka sudah jadi dewasa, sudah siap untuk belajar lebih serius. Serius ya, Iya. seperti itu. Ya itu memang keharusan ya, maksudnya sesuatu Ya, yang memang ditanamkan ditahap setiap hari. pelan-pelan naik ya, gitu, Betul. seperti itu. Nah, Miss Pia ini berarti sangat enjoy ya untuk melakukan Enjoy hal yang banget, demikian ya. gitu. Bahkan saya mikir gini, kalau nanti saya pensiun nih, kan umur saya bertambah, saya juga bingung ya, kehilangan semua ini. Oh, udah mikir Iya, sejauh benar. itu ya? Iya, Karena iya, udah lama pastilah. kan ngajarnya sekarang udah. Iya, saya udah 20 tahun ngajar. Sudah dapat anugerah Sata Karya Ya, Ibu ini iya, ya 20 tahun tahun ini, kemarin betul. ya. Wah, ini kita kasih applause memang apresiasi yang cukup Terima baik ya Bu kasih. Sabia ya. Oke, Miss Pia berarti apa ini yang bikin kok sampai 20 tahun bisa Bisa tertarik dengan enjoy ini? ya ngajar. Saya dengar-dengar juga backgroundnya kan dulu ekonomi itu. Iya betul, saya dulu kuliahnya sebetulnya ekonomi. Hmm. Tapi karena saya suka banget sama anak-anak, akhirnya saya nyemplung ke dunia pendidikan TK. Iya, karena dulu pernah jadi guru sekolah minggu juga ya. Betul, sebelum saya nikah saya suka jadi, maksudnya ikut di gereja jadi guru sekolah minggu. Dan saya merasa aduh kayaknya suka gitu. Itu usia berapa Bu waktu guru sekolah minggu? Saya kuliah ya usia berapa ya, 24, 25 gitu ya. Ya, berapa tahun yang lalu lah itu ya. Ya puluhan tahun yang lalu. Presidennya bukan yang sekarang kayaknya. Iya, bahkan lagi kecil juga saya senangnya main guru-guruan. Saya jadi gurunya, saya kumpulin teman-teman saya jadi guru. Wah, DNA-nya DNA guru ini. Iya, dan ternyata betul itu saya suka banget sama anak-anak, saya suka ngajar. Dan itu jadi passion yang Ya, betul. terus diteruskan ya sampai Iya. sekarang. Jadi Iya. dari anak-anak gitu. Iya. Nah, jadi tadi gimana tuh ceritanya dari ekonomi tuh. Jadi langsung waktu itu Mas setelah lulus langsung ini. Iya, sebetulnya saya pernah cerita juga sih. Saya dulu ngelihat kakak saya, jadi dia kerjanya administrasi.
dan saya tuh sangat mengagumi kakak saya. Terus saya coba kerja kayak kakak saya, tapi kok saya nggak enjoy Oh, ya. sempat kerja administrasi Betul, beberapa tahun ya di perusahaan. Tapi kok saya nggak enjoy gitu, nggak suka. Terus saya mikir kemana nih ya passion saya. Saya coba tuh ngelamar ke BPK. Penabur. Ya, saya cerita sama pendeta di GKI, saya pengen banget jadi guru TK. Dan akhirnya Tuhan kasih jalan, saya diterima di BPK dan sampai sekarang saya ngajar. Dan ya ternyata saya Enjoy setelah suka, masuk itu ya, gitu iya. ya. Maksudnya bukan berarti kerja administrasi salah ya, tapi maksudnya memang nggak Betul. passionnya aja di sana. Dulu saya waktu itu. pikir yang pinter itu kayak cici saya, kayak kakak saya Ya, gitu. gitu ya. Bisa mengerjakan administrasi yang di kantor jadi orang hebat. Iya, iya. Tapi ternyata ya itu Iya, bukan yang di saya sana pelajari. passionnya ya. Betul. Semua orang itu punya kecerdasan masing-masing. Ya, ya gitu. Yang itu saya lihat juga dari anak-anak sekarang. iya. Mereka punya kecerdasan masing-masing. Pas ngelihat sekarang kan ada ini ya perbedaan-perbedaan tiap anak ya. Betul, ada yang lebih ini. iya. Kok kayaknya pendiam, oh tapi ternyata pas lagi disuruh ini bisa Betul, gitu ya. iya, Itu yang terasa sekali perbedaannya. Ya, kayak misalnya gini, anak itu ada yang kecerdasannya misalnya di bicara. Mungkin verbal kalau dulu kita nganggapnya anaknya cerewet, mengganggu, ternyata enggak gitu. Justru mereka bisa bikin Ekspresif di situ ya. Iya, bisa bikin suasana. Misalnya bercakap-cakap itu bisa lebih meriah, Ya, bisa kalau lebih ada dia hidup. orang ngumpul lebih Iya, enak betul. ya, vibe-nya jadi bagus Iya, gitu. ada yang senangnya itu misalnya aktif. Gerak. Nah, ada ya, tapi ya kita tidak bisa menganggap bahwa mereka itu wah pengganggu, Ya, wah nakal gitu. Tapi sebetulnya kan mereka punya kecerdasan kelebihan masing-masing. Iya, betul. Ya, ada yang senang nyanyi. Ada yang kita lihat anaknya centil banget gitu, senang bergaya. Nah, jadi di sekolah TK ini kita biasanya ngadain perlombaan yang macam-macam. Yang minat bakat tadi Ya, ya. betul. Kalau yang suka bergaya misalnya ada lomba fashion show, ya. ada lomba nyanyi yang suka nyanyi. Kalau yang seneng bergerak, kita bikin lomba yang ketangkasan misalnya olahraga gitu. atau apa itu ya. Cepet-cepetan pakai baju atau cepet-cepetan lari ambil bola gitu. Terus kalau yang seneng ngomong, kita kasih mereka lomba untuk mendongeng. Dongeng bisa Ya, ya. jadi mereka dari diri mereka itu mereka boleh merasa bahwa aku unik, aku punya kelebihan Dan sendiri. confidence tadi jadinya ya, jadi Iya, percaya betul. diri karena Iya, dia merasa itu seperti yang harus itu. kita tingkatkan, yang harus kita tanamkan sama mereka bahwa kamu itu unik, kamu itu bisa punya kelebihan masing-masing. Ya, jadi karena itu ya menyiapkan mereka dengan confidence itu, terus juga Betul. membuat mereka jadi bisa merasa berguna juga buat yang Betul. lain gitu ya. Jadi Mereka itu yang tuh punya kelebihan, itu yang menarik nih, Ya, Bu. jadi jangan dianggap, aduh aku kata Miss nakal, enggak. Tapi kita justru arahkan, Ya, bahwa ya. kamu tuh ada sesuatu yang lebih dari kamu. Dan itu dari pengalaman Miss Pia sendiri kan waktu merasa di administrasi kok kayaknya aku gak Betul, ini gitu. Tapi iya, ya ternyata di sini itulah. aku passionnya Iya, ngajar saya gitu. tahu bahwa jadi saya berpikir dari diri saya bahwa nggak selalu kayak kakak saya itu yang pintar, tapi Oke. kita punya keunikan masing-masing. Ya, Bahkan ya. kakak saya pernah bilang, saya cerita, saya manggilnya Cici ya, Ci, ternyata Pia tuh nggak kayak Cici ya. Iya, kalau aku suruh ngajar kayak Pia, mungkin saya nggak bisa. Iya, gitu. betul. Dari situlah kita bisa lihat bahwa semua orang itu punya kelebihan Betul. masing-masing. Saya punya temen tuh pinter gitu, tapi giliran ketemu anak-anak dia langsung stres. Aduh, bingung sih Ah, gak bisa iya, ngapa-ngapain gitu, gitu. iya. Ternyata Miss Pia enggak. Miss Pia malah bisa jadi calm and confidence. Ya, gitu. Nah, kalau cerita dari pengalaman selama ini, Miss Pia ngajar 20 tahun tuh kayaknya bukan waktu singkat ya, Bu ya. Jadi Ya. mungkin sekarang anaknya sudah ada yang kuliah, udah ada yang Ya, ini betul. gitu. Nah, dari sekian banyak yang didik, ada cerita yang cukup inspiratif nggak? Dan buat Miss Pia sendiri tuh jadi ini menyentuh hati aku sekali gitu. Ya, ada pasti ya. Dulu saya pernah nanganin anak yang broken home. Ya, mamahnya berjuang untuk hidup sendiri, udah nggak ada papahnya. Dia mungkin tidak terperhatikan. Tapi saat di sekolah kita guru-guru berusaha gitu memperhatikan dia. Misalnya ini contoh, dia nggak ada tasnya udah seletingnya udah rusak. Kita ngobrol gimana ya? Oh, aku ada tas di rumah. Kita kasih krayonnya udah rusak gitu buat di rumah. Dia bawa krayon udah patah-patah. Ayo kita kasih deh gitu ya, kita bantu dia, kita perhatikan sebisa mungkin. Kita ajak ngobrol orang tuanya, tapi memang kondisinya keterbatasan mamanya ya. berjuang sendiri. Dan saat dia lulus, yang paling saya tersentuh tuh saat dia lulus mamanya nggak datang.
Jadi kayak Jadi wisudanya ya. ya, jadi kita dampingin dia, kita kasih semangat dia. Dan saat pulang, mamahnya nggak jemput. Iya, karena memang tadi sibuk kerja ya. Tapi di jalan itu saya ingat banget. Mungkin anaknya sekarang udah kuliah kali, tapi saya nggak lupa anak itu. Saya bilang, kamu tuh anak hebat. Ingat ya pesan Miss. Jadi anak baik. Tuhan Yesus tuh sayang sama kamu. Jangan lupa Tuhan Yesus. Jangan pernah merasa sendiri. Dan dia peluk saya gitu. Itu suatu pengalaman yang nggak bisa didapat mungkin dari kerjaan lain ya, pekerjaan lain. Ada kasih yang bisa membuat kita merasa berarti. Gitu. Padahal tuh sentuhan sederhana ya, dia peluk dan betul. itu. Jadi dia merasa kita tuh memperhatikan dia, merasa kita tuh membuat dia merasa dirinya berharga. Itu yang paling penting. Jadi menanamkan sesuatu dalam diri anak yang bikin dia tuh berharga, bikin dia tuh percaya diri. Gitu. Itu pengalaman yang mungkin tidak bisa digantikan dengan Iya, materi, betul. tidak Dan bisa saya nggak digantikan bisa lupa itu. gitu karena dia peluk gitu kan. Suatu hal yang ternyata kita bisa sentuh seseorang, bisa membuat seseorang itu berubah mungkin suatu hari di masa depannya. Ya itulah tugas seorang guru. Betul. Jadi bukan sekedar memberitahu pengetahuan gitu ya, tapi juga menyentuh hati kedalaman. Apalagi di TK itu tugasnya kan bukan worksheet, bukan tugas kita, tapi kita membentuk anak supaya dia itu punya kepercayaan diri, tanggung jawab, itu yang penting gitu. Bahkan mengajarkan matematika juga bukan langsung kertas kan. Dari kecil itu diperkenakan dengan benda. Dari benda mulai kita perkenalkan kartu-kartu yang menarik dengan permainan. Nah, di TKB ini mulai selain permainan kita perkenalkan worksheet karena mereka mau tidak mau persiapan ke SD. Itu jadi proses itu yang sebenarnya jauh lebih penting ya daripada sekedar pengetahuannya, daripada sekedar programnya gitu ya itu. Jadi kalau ada orang tua bilang nggak usah TK lah, SD aja, itu salah mungkin menurut saya. Ada hal yang tidak didapatkan di rumah ya dalam beberapa, terutama kayak sekarang kan mungkin di rumah anaknya sendiri mungkin ya atau kurang sosialisasi dengan yang lain juga gitu. Itu yang memang perlu dan persiapan mereka untuk masuk ke SD gitu. Karena kan beda antara di disiplin sendirian dengan melihat bareng-bareng sama temennya ya. Itu yang membedakan gitu. Karena di sekolah anak itu akan menghadapi misalnya ada temennya nggak baik, ada temennya yang baik dan dia bisa meniru. Bagaimana menghadapi orang gitu kan. Dilatih untuk melihat dunia secara lebih luas ya. Jadi bukan hanya sebatas keluarganya gitu. Itu menarik sekali Miss Fia, itu jadi sesuatu yang, dan tadi pengalaman-pengalaman yang kita tidak bisa ungkapkan dengan ini ya, maksudnya dengan diukur dengan pencapaian enggak, tapi sesederhana pelukan, sederhana hati yang berubah gitu ya. Itu yang memang jadi mungkin mengena buat saya, mengena buat dia juga. Gitu. Nah, kalau Bu Pia Respekan sendiri dalam keluarga seperti apa sekarang? Maksudnya Ibu sendiri kan juga ibu dari seorang anak ya gitu. Nah, apa yang kan ngajar udah sering nih, udah banyak tuh. Gitu. Betul. Nah, apa yang biasanya jadi inspirasi juga buat ibu di keluarga? Di keluarga saya punya 2 orang anak, yang satu udah besar. Saya juga cukup bahagia ya kalau anak saya yang besar itu sudah terbentuk dengan baik. Dia belajar tanpa harus disuruh, dia punya tanggung jawab, dia sempat ibu diajar sama yang lain berarti ya pas di TK-nya di sini. Oh, di sini. Dengan pembentukan itu saya lihat hasilnya gitu. Dia betul-betul punya pribadi yang mau nolong orang tua, sayang, care sama keluarga, sayang sama adiknya yang kebetulan adiknya itu saya punya anak memang berkebutuhan khusus saat ini. Yang kedua ya, anak yang kedua betul. Berarti. Dan di situ saya belajar bahwa saya harus belajar sabar. Yang belajar sabar, belajar untuk tekun ngajarin anak yang berkebutuhan khusus. Dan ya dari situ ya bisa juga saya refleksikan di kerjaan ya. Saya juga bisa jadi lebih sabar kan sama murid-murid saya. Dan itu jadi ini ya, refleksi yang timbal balik ya, karena ngajar juga, karena interaksi dengan anak juga. Ya, belajar menerima, belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan, apapun itu. Aduh, saya jadi merasa tersentuh sekali dengan cerita Miss Pia ini. Dengan tengah kesibukan yang demikian tetap bisa inspiratif dalam mengajar ya, dan memang juga tetap berusaha untuk anak-anaknya juga, dan ini juga mungkin jadi refleksi kita ya dalam parenting ya Bu ya. Jadi emang sesuatu yang sebenarnya yang kita lakukan mungkin
menabur kecil-kecil ya. Betul. Seperti nama BPK Penabur nih ya, menabur yang kecil. Tapi pelan-pelan ya disemai tumbuh dan gitu ya. Dan mungkin di usia-usia yang sekarang itu justru malah yang sangat esensial dan sangat penting untuk dikerjakan. Betul. Gitu. Ya. Nah, saatnya menanamkan hal-hal karakter yang baik supaya mereka siap dalam menghadapi pelajaran apapun di tingkat atas gitu. Oke, menarik Miss Pia gitu. Itu jadi inspirasi buat kita semua. Ada pesan buat orang tua dan guru-guru yang saat ini sekarang kita tengah bergelut untuk mendidik anak yang di usia-usia TK sekarang ini. Ada yang khusus yang disampaikan? Jangan pernah bilang anak kita itu dibandingkan. Jangan suka membandingkan dengan anak lain. Ya, betul. Karena setiap anak itu punya keunikan, kecerdasan sendiri. Belum tentu anak kita itu sekarang misalnya kelihatannya nggak sepintar yang lain. Tapi siapa tahu udah gede dia bisa jadi orang berhasil malah. Kalau doa kita terus menerus pasti Tuhan dengar dan anak kita bisa diberkati. Dan apapun anak kita seperti saya, kondisi saya ya, kita harus menerima anak kita padanya. Kita harus support, kita harus dukung dan percaya bahwa Tuhan itu hari demi hari akan merubah anak kita dengan baik, dengan nanti besar sudah bisa lebih baik gitu. Terimalah anak kita padanya gitu. Ada pernah ini nggak Bu sih kalau ini pasti mungkin manusiawi ya kalau kita pernah capek, lelah atau mempertanyakan. Kalau Bu Pia sendiri pernah ngalamin yang gitu nggak? Ya pastilah 20 capek tahun ya. loh, juga dengan mendidik anak juga di keluarga gitu. Iya pasti ada capeknya. Cuman kita harus tetap kalau dengan hati yang happy ya, semuanya akan terlalui dengan baik. Gitu. Biasanya memeliharanya dengan cara apa Bu kalau Bu Pia? Saya dengan banyak doa. Berdoa. Ini kelihatan mukanya muka pendoa sih emang. Oh enggak juga. Oke. Terus. Ya banyak doa, banyak banyak belajar tentang. Oh ya, terus upgrade diri pasti harus. Ya betul. Terus, kan sekarang gampang kalau saya tuh sekarang nyari materi parenting gitu. Iya di YouTube juga banyak ya. sekali ya. Mau belajar tentang apapun, kreativitas mengajar apa, asal kita mau belajar pasti bisa dipraktekkan ya, gitu. Betul. Jadi emang menjaganya tadi ya dengan kita tetap untuk ya kalau suka tuh ya bisa lah gitu, asal happy aja jalaninnya, santai. Ketemu passionnya ya di situ ya. Ya gitu. betul. Jadi walaupun lelah ya tetap bisa. Iya karena suka. Gitu. Oke, makasih banget ceritanya dari Miss Pia ini sangat menginspirasi. Saya hampir ini loh Bu. udah mulai netes sih tadi ya. Cuman harus actingnya harus tetap ini ya. Thank you banget. Semoga tetap ini ya, tetap semangat dalam mengajar, terus memberi inspirasi gitu juga. Anak-anaknya juga jadi inspirasi buat yang lain, Ibu. Semua sehat-sehat selalu. Dan terima kasih ya sudah jadi ini ya, maksudnya saya yakin pasti banyak dulu murid-muridnya Miss Pia atau orang tua dari murid yang di Miss Pia itu mungkin sudah banyak berterima kasih gitu ya karena ada change gitu ya. Dan dengan segala kelemahan dan kekurangan kita terus berusaha untuk upgrade ya untuk yang menghasilkan yang terbaik untuk pelayanan. Thank you banget Miss Pia sudah berbagi di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan. Saksikan terus obrolan-obrolan inspiratif di channel podcastnya BPK Penabur Bandung. Kita akan ketemu lagi dengan guru, orang tua, siswa, alumnus dan orang-orang lain yang memberi inspirasi. Sampai jumpa, maju terus BPK Penabur. Dadah. Bye.